Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, alhamdulillah. Terutama saya tadi pagi mau kemari saya kecelakaan. Alhamdulillah saya masih bisa berdiri di sini, seakan-akan seolah-olah tak ada kejadian apa-apa. Alhamdulillah, walaupun pulang dari sini nanti berkusuk awal. Itu dia. Allah tidak kasih tahu kapan akan datang penyakit. Allah nggak kasih tahu kapan akan datang musibah. Allah nggak kasih tahu kapan akan diuji manusia itu. Karena ujian, karena musibah, karena naas tidak ada di dalam kalender. Betul? Tetapi kita sebagai manusia, apapun yang terjadi pada diri kita, ambil hikmahnya. Supaya apa? Tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tak lain tak bukan sebuah harapan kita dengan banyak bersolawat, insya Allah nanti di yaumil akhir kelak kita diberi syafaat, diberi pertolongan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Bapak Kepala Madrasah atau yang mewakilinya, yang sama kita hormati umi-umi kita yang terus senantiasa Allah berikan kesehatan dan keberkahan sehingga dapat berhadir dan mentransfer ilmu pengetahuannya untuk kita. Cita-cita dari umi-umi kita ini cuma satu. Cita-citanya ingin melihat anak didiknya menjadi orang sukses. Tak ada yang lain. Pengen sukses, mau jadi orang yang berhasil, maka patuhi umi-uminya, ikuti pembelajarannya dengan serius, ambil keberkahan dari gurumu. Itu dia syarat mau jadi orang sukses. Kemudian yang Abi dan Umi sayangi semua ananda dari kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan kesehatan. Kita maunya, saya dan umi-uminya berharap anak-anak Abi, anak-anak Umi ini yang duduk di sini ini bukan hanya sehat fisiknya saja, bukan hanya sehat badannya saja, tapi yang duduk di sini ini diharapkan sehat badannya dan sehat otaknya. Paham? Sehat badannya, maka sehatkan juga otaknya, pikirannya. Oh, saya sedang mendengarkan ini cerita kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Oh, saya harus diam, dengarkan, karena selesai ini nanti kamu disuruh membuat catatan. Kumpulkan sama uminya, saya mau periksa, tulis nama dan kelasnya. Baik. Selanjutnya, ini kedua kalinya kita bertemu membicarakan, melanjutkan cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ini kedua. Yang lalu pada pertemuan pertama kita sudah bahas sosok Nabi Ibrahim. Kita ulang. Nabi Ibrahim apa pekerjaannya? Seorang peternak yang sukses. Ingat, ada berapa ekor anjing yang menjaga ternaknya Nabi Ibrahim? 12.000 ekor anjing, yang anjing itu hanya tugasnya mengangon kambing Nabi Ibrahim. Kemudian apalagi kehebatan Nabi Ibrahim? Berapa kali pernah Nabi Ibrahim berkurban? 3 kali. Yang pertama kurban apa? Berapa ekor kambingnya? 1.000 ekor kambing. Kemudian apa lagi? 300 ekor sapi. Kemudian apa lagi? 100 ekor unta dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim. Tujuannya kenapa? Apa tujuan Nabi Ibrahim melaksanakan kurban itu? Apa tujuannya? Menunjukkan berapa besar kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Nabi Ibrahim sedang mengangon, melihat ternaknya, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyamar menjadi manusia. Apa kata malaikat Jibril? Malaikat Jibril minta 1 ekor kambing. Apa kata Nabi Ibrahim? Sebutlah nama Allah dan kamu boleh mengambil berapa? 1/3 ternakku ini boleh kamu ambil. Maka orang tadi, malaikat Jibril yang berwujud manusia, apa disebutnya? Subhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu warruh. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Tuhan, sebutlah sekali lagi. Maka malaikat Jibril yang berwujud manusia mengulanginya. Apa yang diulanginya? Subhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu warruh. Apa jawab Nabi Ibrahim? Wahai Tuhan, ambil separuhnya untukmu ini. Malaikat Nabi Ibrahim mengatakan lagi, wahai Tuhan, sebutlah sekali lagi nama Allah. Maka malaikat Jibril yang berwujud manusia tadi pun mengucapkannya sekali lagi. Apa yang diucapkannya? Subhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu warruh. Apa jawab Nabi Ibrahim? Wahai Tuhan, ambil seluruhnya ternakku ini, ambil untukmu. Apalagi kalimat Nabi Ibrahim, wahai Tuhan, sebutkan sekali lagi nama Allah. Apa jawab malaikat? Kembali malaikat menyebut
kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhan, aku berjanji aku akan menjadi hamba sahayamu. Apa jawab malaikat Jibril? Wahai Nabi Allah Ibrahim, aku sebenarnya malaikat Jibril. Aku nggak perlu dengan kambing yang kau berikan ini. Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya adalah Khalil, Al-Khalil, kekasih Allah. Saya nggak perlukan ini semua, ambil. Yang saya perlukan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendengar dialog antara Nabi Ibrahim dan malaikat, maka Allah berfirman, apa kata Allah? Wahai Ibrahim, juallah. Apa yang dijual? Semua ternakmu tanpa kecuali. Terus hasilnya kau belikan sawah dan ladang, buatlah tanam-tanaman, yang hasil tanam-tanaman itu kau infakkan untuk masyarakat, untuk warga, gratis. Begitulah kekaguman malaikat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Baik, hari ini kita lanjutkan cerita kita bagaimana proses tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diberikan mimpi. Ayo dengarkan. Tepat di malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bermimpi. Di dalam mimpinya Nabi Allah Ibrahim melihat sedang menyembelih leher putranya Ismail alaihi salam, dan ada suaranya adalah orang yang mengucapkan, ya Ibrahim, tunaikanlah janjimu. Mimpi pun selesai. Keesokan harinya Nabi Ibrahim berpikir, ini mimpi dari Allah atau dari setan ini mimpinya ini. Maka Nabi Ibrahim pun mengumpulkan 100 ekor kambing yang paling gemuk. Dia perintahkan kepada yang ngurusnya itu, cari 100 ekor kambing yang gemuk, sembelih, kurban. Maka dikurbankannya 100 ekor kambing yang gemuk disembelih. Apa yang terjadi? Selesai penyembelihan itu, Nabi Ibrahim melihat ada api yang datang membakar 100 ekor kambing yang gemuk yang sudah disembelih. Selesai, habis. Nabi Allah Ibrahim menyangka dan berpikir, kurban saya diterima oleh Allah Ta'ala. Esok malam, pada malam ke-9, malam tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 itu disebut dengan Arafah. Tanggal 8 disebut dengan Tarwiyah, tanggal 9 disebut dengan Arafah. Bermimpi lagi, mimpinya persis sama, seolah-olah dia sedang menyembelih leher putranya Ismail, dan ada suara, ya Ibrahim, tunaikanlah janjimu. Nabi
Nabi Allah Ibrahim pun terbangun. Keesokan harinya dia mulai lagi bertanya-tanya, apakah ini memang mimpi dari Allah? Maka dia perintahkan kepada pesuruhnya, penjaga kambingnya, dia suruh, wahai penjaga, cari 100 ekor unta yang gemuk. Pilih 100 ekor unta yang gemuk, sembelih hari ini, kita kurbankan hari ini, pengganti mimpi saya tadi malam. Maka disembelih 100 ekor unta. Tiba-tiba kembali datang api yang membakar 100 ekor unta ini. Maka Nabi Allah Ibrahim pun berpikir, kurbanku mungkin diterima oleh Allah Ta'ala. Malam esoknya, tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, kembali Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Mimpinya sama, namun ucapannya sudah berbeda. Mimpinya beliau menyembelih leher putranya Ismail, dan ada suara yang memanggil beliau, wahai Ibrahim, sembelihlah putramu. Tanggal 8, tanggal 9 mimpinya suara, wahai Ibrahim, tunaikanlah janjimu. Tapi tanggal 10 Zulhijjah, maka di situ disebut dengan hari nahar. Begitu Nabi Ibrahim terbangun dari mimpinya yang ketiga, terbuka matanya, langsung Nabi Allah Ibrahim memeluk putranya Ismail alaihissalam dan menangis sejadi-jadinya, menangis berurai air mata. Sampai pada pagi harinya, Nabi Ibrahim menjumpai istri yang bernama Siti Hajar. Wahai istriku, izinkan hari ini saya membawa Ismail ke suatu tempat, ada jamuan, ada pertemuan, begitu kira-kira. Maka pakaikanlah Ismail pakaian yang terindah, berilah minyak wangi. Sang istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, lantas melaksanakan tugasnya. Dia mandikan Nabi Ismail alaihi salam, dia kasih pakaian yang indah, dia berikan minyak wangi. Lantas Nabi Ibrahim dan Ismail pun mulai bergegas keluar dari pintu rumahnya. Nabi Ibrahim membawa tali dan membawa pisau belati di pinggangnya. Nabi Ibrahim bawa tali dan bawa pisau. Setelah keluar dari pintu rumah, dia tutup pintunya, beliau berjalan. Sudah agak jauh dari rumahnya, Nabi Ismail yang masih kecil, dalam riwayat dalam kitab Duratun Nasir
Nasihin disampaikan ada dua. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan di saat itu usia Ismail berusia 7 tahun, kelas 1 SD lah kira-kira. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa usia Ismail pada hari itu usianya 14 tahun. Lantas Ismail sangat gembira pada hari itu. Ibrahim jalan, ayahnya di belakang, Ismail berlari-lari di depan. Apa yang terjadi? Maka di hari ini dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan bahwa